Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Wah, pagi aja udah mulai mengantuk ya. Ini saya ulang lagi ya. Selamat pagi semuanya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang dasar-dasar manajemen. Nah, sebelum masuk ke materi, saya mau ambil absen terlebih dahulu ya. Eh, Alfi, mana Alfi? Oke, hadir. Sunarsi, kemudian Alan. Alan, Anda kemarin tidak datang ya di kelas saya? Oh, telat. Oh, udah izin ya sama kakak kelas. Raspan Hamdi. Baik, terima kasih semuanya. Oke, kita hari ini akan masuk materi kita yang kedua. Kemarin saya sudah jelaskan juga terkait dengan silabus. Saya izin berdiri dulu ya untuk menjelaskan. Kita akan masuk ke materi dasar-dasar manajemen. Adapun capaian pembelajarannya adalah kita harapkan mahasiswa ini mampu menunjukkan sikapnya yang profesional, tanggung jawab, disiplin, serta beretika dalam memahami serta menerapkan prinsip-prinsip dasar manajemen. Nah, itu yang kita harapkan dengan mempelajari pelajaran pada hari ini. Nah, kemudian saya ada pertanyaan nih untuk teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman kan ini sudah bergabung di Prodi Manajemen. Apa sih yang teman-teman ketahui tentang manajemen? Coba saya tanya dulu saudara Alan dulu. Mengelola, mengelola apa nih kalau menurut saudara Alan? SDM, Sekolah Teknik Mesin? Oh, sumber daya manusia. Oke. Kalau menurut saudara Sunarsi, manajemen itu apa? Mengatur. Oke. Kalau saudara Alfi? Bagian dari perencanaan. Oke. Saudara Raspat? Mengontrol. Oke. Kita lihat ya, apakah yang teman-teman pahami tentang manajemen itu sudah betul atau tidak. Kita lihat terlebih dahulu, ini ada pengertian manajemen menurut para ahli. Jadi banyak sekali ya ahli-ahli di bidang manajemen ini. Saya ambil 3 contohnya saja. Pertama adalah menurut John F. Mee, dia menyatakan adalah manajemen adalah seni mencapai hasil maksimal dengan usaha yang minimal. Coba teman-teman bayangkan, kalau misalnya teman-teman tidak belajar manajemen, kerja aja, effortnya banyak aja, tetapi hasilnya tidak signifikan. Kira-kira apakah itu contoh manajemen yang baik? Tidak. Tapi yang baik adalah gimana caranya teman-teman usahanya kalau bisa seminimal mungkin, terkontrol, tapi hasilnya maksimal. Nah, kemudian ada pendapat Henry Fayol, dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan untuk mencapai tujuan. Jadi kalau ada sesuatu yang mau dituju, ada goals-nya, maka teman-teman itu harus ngerti yang namanya merencanakan sesuatu, mengorganisasikan sesuatu, menggerakkan sesuatu, mungkin massa, manusia, mesin, dan lain sebagainya, dan melakukan controlling atau pengawasan. Yang terakhir, ada pendapat James E.F. Stoner, dia mengatakan bahwa manajemen ini hampir sama ya dengan pendapatnya yang di atas, yaitu Henry Fayol. Dia mengatakan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian sumber daya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin ada yang bilang sumber daya apa? Nah, banyak orang ketika disebutkan bahwa sumber daya, orang-orang langsung mention ke sumber daya manusia. Padahal sumber daya itu ada banyak. Mesin masuk sumber daya, manusia masuk ke sumber daya, materi, uang itu juga masuk kepada sumber daya. Makanya kalau sumber daya itu artinya cakupannya sangat luas, nanti kita akan lihat. Nah, jadi dari 3 pendapat ahli tersebut bisa kita simpulkan apa itu manajemen. Coba saudara Alfi, silakan dibaca. Oke, cukup. Saudara Asih, boleh dilanjutkan? Oke. Kemudian saudara Alan?
Sampai sini? Oke, jadi apa yang bisa kita simpulkan? Oh, ternyata manajemen ini bukan cuma ada di bisnis, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu juga kita sebut sebagai manajemen. Contoh nih, Saudara Alan. Saudara Alan mungkin semester lalu itu dapat nilai yang kurang memuaskan, entah itu C atau D dari dosen A misalnya. Kemudian Saudara Alan bertekad mau mengubah nilai ini. Saya nggak mau lulus bawa nilai C. Saya harus nilai saya A atau paling bawah itu B. Gimana caranya saya? Mungkin Saudara Alan bertekad untuk merubah. Nah, itu kita sudah sebut sebagai manajemen. Mulai dari pola tidurnya. Saya nggak mau begadang lagi, karena kalau saya begadang, saya bangun telat, kemudian nggak bisa masuk kelas ibu itu pagi-pagi. Itu juga sudah masuk bentuk dari manajemen. Perubahan yang teman-teman lakukan untuk bisa mencapai suatu tujuan agar sukses, itu sudah kita sebut sebagai manajemen. Jadi manajemen diri, manajemen waktu, manajemen pikiran supaya tidak berpikir-pikir yang tidak semestinya, maka itu kita sebut sebagai manajemen. Namun dalam prodi manajemen ini tentu kita akan lebih spesifik kepada konteks bisnis. Oke. Nah, kita bicara tentang manajemen bisnis terlebih dahulu. Jadi kita akan buat bentuk tata kelola perusahaan yang memastikan segala aktivitasnya terkontrol dengan baik. Coba sekarang saya tanya Saudara Alan. Saudara Alan, bayangkan misalnya 5 tahun ke depan Anda mau bikin bisnis. Oke, sudah terbayang? Nah, bisnisnya apa? Kemudian bagaimana caranya Anda membuat bisnis tersebut bisa jadi sukses? Atau Anda mau bisnisnya tidak sukses? Tidak dong ya. Oke, gimana caranya? Coba Anda pikirkan apa saja kira-kira elemen-elemen yang harus Anda kerjakan sampai akhirnya bisnis tersebut bisa sukses. Silahkan. Dananya, bisnisnya apa dulu? Sebutin dulu bisnisnya. Fotokopi, oke. Dana untuk modal ya. Contohnya apa toolsnya? Mesinnya lah pasti ya, karena bisnis fotokopi. Kemudian orangnya siapa nih? Oh, karyawannya? Atau oke, siapa yang mau mengerjakan bisnis tersebut? Oke. Kalau Saudara Asih, boleh tambahkan kalau Saudara Alan tadi sudah mention tentang mesin manusia. Kemudian kalau Saudara Asih gimana? Kira-kira apa yang strategi apa nih yang harus Saudara Asih manajemen? Manusianya. Oke, kemudian uang, oke. Bahan. Oke, baik. Oke, kita lihat dari pendapat teman-teman tadi. Kalau misalnya kita bicara tentang suatu bisnis yang mau teman-teman mau kelola, itu harus direncanakan terlebih dahulu. Itu tadi yang sudah dilakukan oleh Saudara Alan. Dia 5 tahun lagi mau buka usaha fotokopi, maka direncanakannya yang mau disiapkan adalah manusianya, kemudian uangnya, mesinnya, alatnya, dan lain sebagainya. Nah, ini sesuai dengan yang namanya fungsi manajemen. Apa dia fungsi manajemen? Pertama adalah planning. Apa itu planning? Perencanaan, betul Saudara Raspan. Jadi kalau teman-teman mau sukses bisnisnya harus direncanakan. Gak bisa teman-teman tuh berpikir, wah saya mau bisnisnya biarkan seperti air mengalir, itu nggak bisa. Dalam bisnis itu nggak bisa. Kemudian yang kedua adalah pengorganisasian. Artinya adalah proses pengaturan pekerjaan dan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Nah ini penting nih. Jangan sampai teman-teman tuh udah bagus bisnisnya, mesinnya bagus, tapi organisasinya nggak bagus. Nah, kemudian adalah penyusunan personalia, staffing. Jadi harus jelas kita meletakkan orang-orang yang tepat pada posisi yang kita harapkan. Nah, dalam suatu perusahaan yang besar, jangan sampai nanti Anda sebagai orang yang paham keuangan misalnya, tapi pekerjaannya di luar itu. Nah, itu akan sulit sekali untuk menyesuaikan. Lalu ada pengarahan, apa dia pengarahan? Kalau misalnya bisnis tersebut Anda mau sukses, Anda harus mengarahkan orang lain yang bekerja untuk Anda ataupun untuk diri Anda sendiri. Kenapa?
bagus pun usaha tersebut, tapi tidak diarahkan sesuai dengan tujuan yang kita mau, maka proses manajemen di sini akan kurang tepat. Lalu yang terakhir adalah ada pengawasan atau controlling. Apa dia? Kalau misalnya teman-teman sudah punya orang yang sudah teman-teman percaya, atau mungkin teman sendiri yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, sudah diarahkan, tapi dia berbuat sesuka hatinya, maka tanpa adanya controlling, proses manajemennya akan kurang maksimal. Jadi, apapun pekerjaan orang-orang yang sudah Anda berikan wewenang atau delegasi, maka harus dikontrol. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur manajemen. Nah, apa dia disebut dengan unsur-unsur manajemen? Unsur-unsur manajemen ini adalah sesuatu yang wajib ada jika manajemen Anda itu mau berhasil. Kita sebut sebagai 6M. Ada man, money, material, machine, method, dan juga market. Nah, kita lihat satu-satu. Pertama adalah man. Orangnya. Apa dia? Manusia yang berperan dalam menggerakkan motivasi dan memahami karyawan. Jadi, kalau namanya mau bisnisnya sukses, harus ada orang yang melaksanakannya. Kemudian ada money, tentu harus ada uang. Apa dia? Adalah digunakan untuk membiayai tenaga kerja, beli bahan baku, biaya perawatan, modal, dan lain sebagainya. Bisa nggak bisnis kalian tapi misalnya tidak punya uangnya? Bisa jalan nggak kira-kira? Tidak dong ya. Kemudian adalah material atau bahan. Ini adalah seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, barang jadi. Kemudian ada mesin. Mesin ini adalah dapat meningkatkan efisiensi kerja untuk memperkecil produksi. Lalu ada metode. Metode itu adalah metode, unsur yang mendukung metode kerja dengan efisien dalam pemanfaatan sumber. Dan yang terakhir adalah market. Apa itu market, Pak? Pasar. Artinya apa? Sebagus apapun produk yang sudah teman-teman buat, misalnya teman-teman bikin produk cireng misalnya. Orang yang ngerjain ada, produknya ada, modalnya ada, mesinnya ada, metodenya ada. Tapi teman-teman nggak jual, apakah bisa disebut dengan bisnis? Tidak. Maka harus ada yang namanya market atau pasar. Harus ada orang yang membeli produk tersebut. Jadi unsur yang menjadi tempat penyaluran hasil produksi dan salah satu faktor pendorong peningkatan hasil produksi itu sendiri. Nah, berikutnya, coba Anda semuanya di sini yang pernah punya pengalaman organisasi siapa? Pak Alfi? Oke, Alfi pernah punya pengalaman organisasi apa? Di mana? SMA. Oke, di SMA pernah jadi ketua kelas. Nah, ketika Anda jadi ketua kelas, apa saja kerja Anda? Oke. Oke, berarti Anda jemput gurunya. Oke. Kalau misalnya nih anggap Anda ketua kelas ya sekarang. Kemudian ini ada nih teman-teman Anda nggak mau bayar uang kas, gimana sikap Anda? Apa tindakan yang Anda ambil? Di apa? Oh, diingatkan kembali, oh bayar dong gitu ya. Oke. Baik, baik, bagus. Tepuk tangan untuk Alfi. Ada lagi yang sudah punya pengalaman organisasi? Saudara Asih, boleh? Kan udah yang cowok, yang cewek lagi ya. Oh, di BEM. Anda anggota BEM, ketuanya? Anggota? Bagian apa? Oke, pekerjaan Anda apa di bagian humas tersebut? Contohnya seperti apa? Bisa kasih contoh nggak? Oke, jadi Anda nanti ditugaskan oleh ketua Anda mungkin untuk bersurat atau menghubungi pihak luar agar bekerja sama dengan BEM Anda, gitu ya. Oke, bagus, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Asi juga. Oke, kita lihat dulu apakah yang dikatakan oleh Alfi dan juga Sunarsi ini sesuai nggak sih dengan prinsip manajemen. Kita lihat, ada beberapa prinsip-prinsip manajemen. Pertama, kita sebut sebagai division of the work atau
atau kita sebut sebagai pembagian kerja pelaksana. Apa dia? Ini adalah pembagian kerja yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian sehingga pelaksanaan kerja berjalan dengan efektif. Nah, contoh, tadi Alfi dipercaya sebagai ketua kelas. Tugasnya apa? Tugasnya memastikan agar perkuliahan ataupun pembelajaran itu berjalan dengan baik. Nah, termasuk tadi misalnya ada teman-temannya yang nggak mau bayar kas, ditegur oleh saudara Alfi. Kemudian ada Sunarsi. Sunarsi tadi mengatakan bahwa dia sebagai humas, job desk-nya ngapain? Membangun hubungan dengan masyarakat ataupun pihak eksternal. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika ada kegiatan BEM, kemudian butuh sponsorship. Biasanya nih humas nih, betul ya sih ya? Kemudian hubungi pihak luar, mau nggak jadi sponsor kami, dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya saudara Asi dan saudara Alfi ini sudah melaksanakan yang namanya pekerjaannya sesuai dengan job desk yang sudah ditentukan. Kemudian prinsip manajemen berikutnya adalah wewenang ataupun tanggung jawab, kita sebut sebagai authority dan juga responsibility. Artinya apa? Kalau teman-teman sudah dapat tanggung jawab sebagai humas, sebagai ketua, maka dengan wewenang tersebut itu sudah include dengan tanggung jawabnya. Wah, kalau misalnya humas, maka tanggung jawabnya adalah memastikan bahwa ada pihak eksternal yang bekerja sama dengan kita dan lain sebagainya. Berikutnya adalah disiplin. Nah, ini paling penting banget buat teman-teman semuanya. Pastikan kalau kita misalnya mau manajemen kita terlaksana dengan bagus, maka harus punya disiplin. Disiplin. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman tidak disiplin, besar kemungkinan suatu organisasi, suatu perusahaan ini tidak akan sukses. Karena tidak dihandle oleh orang-orang yang disiplin. Lalu ada kesatuan pengarahan, jadi prinsipnya adalah mengatakan bahwa karyawan harus menjalankan kegiatan yang sama dengan memiliki tujuan yang sama. Pemusatan ini adalah wewenang akan menimbulkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan dan juga ada hierarki. Nah, ini saya sudah buatkan di sini, ini adalah contoh hierarki manajemen paling sederhana. Ini yang paling kecil ya, kita sebut adalah mungkin namanya adalah kelas 1B, yang mana mungkin hierarki paling tinggi itu pertama ada kapseknya, kepala sekolah, lalu di bawahnya ada wali kelas, lalu setelah wali kelas ada ketua kelas. Nah, ini nih posisi saudara Alfi. Tadi sini ya Alfi ya. Posisi saudara Alfi, baru kemudian ada murid. Nah, kalau misalnya dalam suatu perusahaan gimana bentuknya? Lebih kompleks lagi. Mungkin di bawah komisaris hierarkinya mungkin ada direkturnya. Kemudian ada manajer-manajernya. Manajernya ada banyak, namanya juga usaha ya. Ada manajer pemasaran, manajer keuangan, manajer MSDM atau sumber daya manusia, kemudian apa lagi? Manajer operasional, manajer strategis, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi semakin besar suatu perusahaan, semakin besar suatu bisnis, maka pasti akan semakin besar dan kompleks hierarki manajemennya. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Cukup? Oke. Karena sudah tidak ada yang bertanya, maka ini pertanyaan dari saya. Bukan pertanyaan sih, lebih tepatnya tugas. Jadi teman-teman silahkan buat contoh manajemen dalam kehidupan sehari-hari Anda dan bagaimana caranya mengelolanya. Nah, saya kasih contoh. Kan ini sekarang masih bulan Agustus ya. Nah, ada mungkin yang terlibat sebagai kepanitiaan 17 Agustusan. Nah, mungkin saudara Alan ini saya kasih contoh aja ya. Artinya contoh yang sudah saya berikan nggak bisa dijadikan tugas lagi ya. Jadi nanti saudara Alan akan ceritakan, saya akan terlibat di dalam kepanitiaan 17 Agustus, posisi saya sebagai divisi apa, tugas saya apa, itu harus dijelaskan. Oke, jadi kita akan lihat nanti apakah teman-teman sudah paham atau belum cara memposisikan diri menurut ilmu manajemen. Oke, nah jadi boleh ini menggunakan ini ditulis di Word pakai Times New Roman ukuran 12, kemudian spasinya 1,5. Dikumpulkan Senin depan pada pertemuan kita berikutnya.
Enggak usah, file aja. Nanti boleh dikirim di WhatsApp grup kita sebelum pembelajaran, nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, ada yang mau bertanya? Cukup? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akan tutup kelas ini. Namun saya ingatkan buat teman-teman sekalian, jangan lupa kerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kenapa? Karena tugas ini nanti akan teman-teman bundel, lalu akan dikumpulkan dan menjadi syarat bagi Anda untuk mengikuti ujian akhir semester di kelas saya. Paham? Oke, baik. Terima kasih semuanya atas perhatiannya dan juga waktunya. Kita ketemu kembali di Senin depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.